UFO. Pertama, banyak yang mengatakan bahwa susunan batu di Candi Borobudur merupakan poros pendaratan dan penerbangan pesawat luar angkasa dari dunia lain. Karena katanya bentuknya mengerucut ke atas. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang beberapa candi dan beberapa situs di Indonesia yang diduga ada hubungannya dengan alien. Sebelum saya mulai pembahasannya, saya minta dulu subscribe bagi yang belum, dan saya juga minta like serta tolong komen di akhir ya. Saya minta masukan-masukan dan koreksi apabila ada kesalahan. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa sisa-sisa dari jejak para alien ini bisa ditemukan dari peradaban-peradaban di masa lalu. Contohnya seperti peradaban bangsa Mesir, Maya, Inka, Aztec, bahkan sampai Cina. Pertanyaan terbesarnya, apakah benar jejak-jejak yang pernah ditinggalkan itu adalah benar-benar peninggalan dari bukti alien? Atau apakah memang sejak zaman dulu banyak bangsa yang sudah memiliki peradaban yang sangat maju? Apakah iya para alien ini sudah memberikan pengaruh besar kepada peradaban manusia saat ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sisa-sisa peninggalan dari candi-candi dan piramida yang bisa kita lihat sekarang ini mempunyai arsitek dan guru yang sama? Karena apabila kita perhatikan, beberapa candi atau piramida yang kita temukan di seluruh dunia yang jarak antara satu tempat ke tempat lainnya itu hampir puluhan ribu kilometer, tapi mempunyai bentuk yang sangat-sangat mirip. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau apakah pada saat itu kita semua mempunyai guru yang sama? Apakah kita mempunyai dewa yang sama? Atau apakah dewa itu adalah alien? Dan apakah alien ini sudah memberikan kontribusi serta pengetahuan tentang bagaimana cara membuat arsitek dan struktur bangunan yang sangat pelik dan rumit? Situs pertama yang akan saya bahas yang ada hubungan kuat dengan alien ini adalah situs Candi Suku, Candi Ceto, dan Candi Ketek. Jadi tiga candi ini berada di dalam lokasi yang sangat berdekatan. Di Kabupaten Karanganyar, di Jawa Tengah, rupanya ada tiga bentuk bangunan piramida yang berupa candi. Candi yang dimaksud ini adalah Candi Sukuh, Candi Ceto, dan Candi Ketek. Ketiga candi ini kabarnya sangat identik dengan candi piramida suku Inka dan Maya, jadi mereka mirip banget. Padahal jarak dari candi yang berada di suku Inka dan Maya ini ke area Jawa Tengah itu jaraknya kurang lebih sekitar dari 18.000 km, jadi itu sangat-sangat jauh sekali. Tapi kenapa bisa sangat mirip? Seorang koordinator penjaga Candi Sukuh yang bernama Sarjono tidak pernah tahu tentang alien. Dia juga tidak pernah mempelajari tentang alien, namun setiap ada pengunjung yang datang ke Candi Sukuh, mereka selalu menanyakan hal yang sama. Sarjono sendiri mengatakan bahwa artefak dari Candi Sukuh memang mempunyai banyak misteri. Tidak sedikit wujud yang menyimpang dari arsitektur Hindu seperti candi-candi lainnya di Jawa Tengah. Ada beberapa relief dengan bentuk-bentuk yang aneh dan asing, seperti misalnya ada manusia bersayap dan makhluk berkepala besar. Mengenai dugaan-dugaan tersebut, Sarjono punya jawaban bijak. Memang tidak mungkin kebudayaan dibangun dengan makna yang dangkal, termasuk Candi Sukuh ini. Sejarah juga tidak mencatat semua perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Bisa saja ada pertemuan atau peniruan antar kebudayaan yang tidak dicatat dalam sejarah, begitu katanya. Tanpa desas-desus tentang alien pun sebenarnya si Candi Sukuh ini sudah sangat menarik. Keistimewaannya telah tampak dari Gapura Paduraksa yang menjadi pintu di teras pertama dari 3 tingkat kompleks sukuh ini. Sepintas bentuk gapura ini mirip pylon atau gapura piramida Mesir. Namun keunikannya tidak cuma itu, setiap sisi gapura ini dihiasi relief dan patung berbagai wujud.
Bentuk utama dari candi ini yang jelas adalah candi piramida. Ini karena bentuknya simetris dengan ukuran 15 kali 15. Di salah satu relief itu di bawah mulut yang disebut sebagai mulut rahim, ada cerita lakon Bima dan Dewa Ruci di mana terdapat relief-relief lain seperti sebuah rumah dengan sosok manusia membawa manusia yang lebih kecil serta dua wujud manusia sedang tarik-menarik sesuatu. Yang unik dari relief ini, bentuk kepala manusia yang sedang tarik-menarik ini kok kelihatannya lebih besar daripada badannya. Jadi ukuran kepalanya tidak proporsional, di mana bagian kepala memang lebih dominan daripada tubuh, dan ini mirip sekali dengan image alien. Di pelataran candi ini juga terdapat dua patung yang sungguh menarik perhatian, bukan karena hanya tinggi dan besar serta tubuhnya melampaui manusia, melainkan lantaran keduanya adalah Garuda. Jadi makhluk setengah manusia separuh burung ini sedang mengangkat tangan dengan sayap terkembang. Keduanya sama-sama kehilangan kepala, jadi masing-masing menunjukkan angka tahun 1363 dan 1364 Saka. Sarjono juga mengatakan bahwa Garuda Sukuh ini adalah wujud makhluk dari luar angkasa karena kepalanya seperti memakai helm dan ada baling-balingnya. Sosok ini mirip sekali dengan sosok Anunnaki, dewa dalam legenda Sumeria. Komplek Purbakala seluas 5.500 meter persegi ini masih berhubungan dengan situs lain sekitarnya, yaitu Candi Seto ya, dan situs Pelanggatan yang berjarak 2 km dari suku ini. Sayangnya pemugaran Ceto pada 1970 jauh berbeda dari bentuk semula sehingga sulit dilacak kaitannya. Tidak jauh berselang, menurut Sarjono sendiri ditemukan arca wujud raksasa dan artefak batu yang masing-masing berjarak 1 dan 3 km dari suku ini. Situs nomor 2 yang ada kaitannya dengan alien adalah situs Panataran di Blitar. Candi yang dulunya bernama Palah ini merupakan candi terbesar dan termegah di Jawa Timur. Jadi candi ini pula lah tempat Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Berbeda dengan candi lain di area Jawa Timur yang bentuknya linear tidak beraturan, candi ini sangat presisi. Penelitian di Candi Penataran Blitar ini menemukan kesimpulan yang mengejutkan. Jadi antara apakah nenek moyang kita pernah ada kontak dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, atau apakah nenek moyang kita sudah berhasil melancong hingga ke Amerika bahkan sampai ke Afrika. Jadi di relief candi ini terdapat gambar-gambar manusia dengan ukuran kepala yang besar serta menunjukkan berbagai macam kebudayaan dari seluruh dunia. Keanekaragaman yang muncul dari relief-relief candi ini tampak dari ada beberapa relief yang lebih mirip penduduk Afrika, kemudian tampak orang-orang dari berbagai suku bangsa yang jelas-jelas bukan berasal dari Indonesia. Seperti terlihat dari berbagai macam tutup kepala yang mereka gunakan. Jadi ini adalah tutup kepala yang digunakan di area Afrika. Lalu tampak relief geometris yang lebih mirip motif khas piramida di Inka, dan ada relief persembahan atau barang rampasan yang terlihat di candi ini yang digambarkan bermata sipit dan wajahnya lebih mirip penduduk Cina atau keturunan asli Indian. Dan yang paling menonjol adalah ditemukan relief penduduk asli suku Indian kuno di candi ini, dan tampak mereka seperti tengah berperang, yang mungkin berperang dengan bangsa kita. Di relief candi ini juga dengan jelas menggambarkan adanya kaktus. Jadi ini kaktus adalah tumbuhan yang khas dari Amerika pada saat itu. Hal ini ada kaitan yang sangat erat dengan penduduk Indian. Pertanyaannya, apakah relief yang dimaksud ini adalah menggambarkan peperangan yang terjadi di daratan Amerika dan dengan bangsa kita? Apakah bangsa kita pernah melakukan penyerangan ke sana? Karena semua belum terbukti, jadi ini semua adalah pertanyaan besar. Apakah bangsa kita pernah mengunjungi bangsa-bangsa Cina, Afrika, kemudian Amerika? Atau apakah relief-relief ini adalah sebuah gambaran teknologi dari masa depan yang bisa memperlihatkan keanekaragaman dalam sebuah layar saja yang sudah diperlihatkan ke nenek moyang kita pada waktu itu, atau bahkan disebut sebagai pengenalan teknologi yang berasal dari bangsa alien yang memungkinkan orang zaman dahulu bisa terbang dengan mudah ke negara-negara tersebut seperti teknologi pesawat terbang yang kita punya sekarang. Atau apakah para alien ini mengandalkan mereka menggunakan transportasi yang sangat-sangat canggih, namun secara logika kemungkinan relief-relief tersebut dibuat meniru relief gaya-gaya India, karena
penampilan mereka itu kelihatannya seperti agak-agak eksotik ya kalau dilihat dari si relief-relief ini. Mungkin mereka meniru penampilan-penampilan yang ada di relief-relief India, oleh karena itu kenapa tidak mirip dengan bangsa kita. Karena mungkin pada zaman dulu juga bangsa India sudah berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa kita, dan mungkin menyampaikan berita-berita tentang image-image tadi. Situs yang berhubungan dengan alien selanjutnya adalah Gua Kontilola. Gua Kontilola berada di lembah Baliem, Wamena, Papua. Gua ini kerap menjadi objek wisata rujukan setelah turis diajak mendaki lembah Baliem dan bertemu dengan suku Dani. Turis bisa menikmati panorama stalaktit, kemudian stalagmit, sungai bawah tanah, habitat ratusan kelelawar, juga melihat lukisan zaman purba. Lukisan zaman purba ini menggambarkan peradaban manusia di masa lalu, namun di Gua Kontilola ini lukisan purbanya ternyata bergambar sosok aneh yang diduga mirip alien. Banyak orang bertanya-tanya dan heran mengapa lukisan-lukisan purba tersebut digambar di area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia purba pada saat itu. Jadi lukisan-lukisan tersebut terletak di langit-langit atas ya. Pada saat itu untuk mencapai langit-langit itu cukup sulit. Hingga saat ini asal-usul lukisan purba ini yang berbentuk alien-alien ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bukti dari lukisan-lukisan purba dengan bentuk unik dan alien aneh ini ternyata tidak hanya ditemukan di Gua Kontilola ini. Ternyata di sejumlah gua-gua lain di Indonesia sudah ditemukan lukisan-lukisan yang sama. Jadi selain Gua Kontilola ada Gua Liang Kobori itu di Sulawesi Tenggara, lalu Gua Patae dan Gua Maros itu letaknya di Sulawesi Tengah, serta beberapa gua di Maluku lainnya katanya ada laporan ditemukan lukisan-lukisan ini. Situs yang dikaitkan dengan alien lainnya di Indonesia adalah situs Gunung Padang. Situs ini dikenal sebagai salah satu situs tertua di dunia. Jadi situs ini berusia 10.000 tahun ini, disebut-sebut lebih tua dari situs Göbekli Tepe di Turki, atau bahkan disebut-sebut sebagai situs yang lebih tua dari Machu Picchu di Peru. Situs ini diperkirakan dibangun pertama kali pada tahun 8000 sebelum Masehi. Intinya usianya lebih tua dari piramida Mesir atau juga peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India. Selain itu juga lebih tua dari budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama. Lapisan tertua dari situs Gunung Padang ini katanya berusia 10.000 tahun dan tertimbun di bawah tanah, sementara lapisan termudanya berusia 3.000 tahun. Sedangkan menurut kabar dari LIPI, struktur bangunan candi ini seperti sengaja disamarkan. Penemuan situs Gunung Padang ini sangat penting untuk sejarah Indonesia karena awalnya kita mengira peradaban kita ini dimulai pada tahun 600 Masehi di Kutai, dan sebelumnya tidak ada peradaban besar seperti Kutai. Namun setelah penemuan ini berhasil diungkap, ada situs ternyata yang lebih tua dari Kutai, dan pertanyaannya bagaimana orang zaman dahulu membuat situs yang sangat besar seperti ini. Selain dari Gunung Padang, ada juga situs piramida lainnya. Oke, untuk selanjutnya ini terletak di Desa Salebu, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, di mana katanya situs ini berbentuk batuan yang tersusun mendekati bentuk piramida yang tak kalah unik dari Gunung Padang. Situs ini terdiri dari balok-balok batu granit yang terpahat rapi dan disusun teratur. Pembuatnya entah siapa, namun dipastikan orang yang mendesain piramida ini menguasai teknologi yang sangat maju. Salah satu buktinya teknik kuncian batu yang bentuknya mirip formasi Tetris. Selain dari Desa Silebu, untuk lokasi selanjutnya yang berbentuk piramida, ini bisa ditemukan juga di situs Lebak Sibeduk. Situs ini menempati area seluas kurang lebih dari 2 hektare, terletak di lereng Gunung Pasir Manggu dan Dusun Cibeduk. Komplek bangunan situs ini merupakan salah satu monumen tradisi megalitik dari masa pra-Hindu. Komplek bangunan pemujaan atau keagamaan ini dilihat secara umum berbentuk punden berundak, dengan disertai beberapa menhir dan dolmen dalam pola mengelompok maupun tunggal. Peninggalan dari situs piramid yang masih bisa terlihat adalah batu lumpang, peti kubur batu, batu dakon, dan arca megalitik.
Situs terakhir yang ada hubungan erat dengan alien di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur yang mempunyai situs sakral umat Buddha juga tidak luput dari kisah kedatangan alien dan UFO. Pertama, banyak yang mengatakan bahwa susunan batu di Candi Borobudur merupakan poros pendaratan dan penerbangan pesawat luar angkasa dari dunia lain. Karena katanya bentuknya mengerucut ke atas di tengah, dan ada beberapa relief mencurigakan di sini, misalnya seperti relief roda terbang. Borobudur ini juga disebut sebagai GPS, penunjuk waktu dan tanggal pada masa lampau. Dan dari dua kabar burung tersebut sebenarnya yang menjadi pertanyaan ialah siapa penggagas ide tersebut. Selain relief yang menunjukkan manusia dan ilmu perbintangan, ada relief lain yang menampakkan piring terbang serta makhluk mirip predator. Kabarnya apabila kita mendatangi Candi Borobudur ini dan menanyakan langsung kepada pemandu wisata, maka pemandu wisata ini akan menunjukkan relief-relief yang dicurigai tersebut ya. Dan dia juga akan menceritakan tentang konspirasi dari alien ini. Relief yang menggambarkan piring terbang yang ini berada letaknya di atas relief kuda dan gajah. Jadi ini digambarkan kuda dan gajahnya hampir setengah berdiri. Artinya kalau setengah berdiri seperti itu bisa dikaitkan ketika binatang biasanya menyambut sesuatu, atau biasanya mereka bertingkah seperti itu ketika mereka kaget, atau mereka biasanya berlari karena ketakutan. Jadi ini entah yang mana. Relief batu Borobudur ini kabarnya sangat mirip dengan relief lainnya yang berada di komplek Angkor Wat di Kamboja. Konon katanya Candi Borobudur ini pembangunannya memakan waktu hingga 50 tahun, jadi cukup lama ya, dan arsitek yang merancangnya adalah Gunadarma. Untuk membangun komplek Candi Borobudur ini dibutuhkan setidaknya lebih dari 2 juta balok batu vulkanik, dan batu-batu itu tersebut diambil dari sungai-sungai yang berada di sekitar candi. Dan biasanya teknik pembuatan candi zaman dulu tidak menggunakan lem perekat atau semen atau sejenisnya. Jadi teknik yang menarik untuk mengunci bebatuan yang satu dengan lainnya biasanya adalah menggunakan metode kunci L, dan itu adalah sebuah metode luar biasa yang perhitungannya sangat presisi karena setiap inci dari pembangunan candi pun dilakukan dengan tepat dan akurat. Maka dari itu Gunadarma bisa dibilang sebagai arsitek yang handal sekaligus ilmuwan fisika yang sangat jenius. Ada yang mengatakan pembuatan Candi Borobudur ini dibantu oleh makhluk luar angkasa atau alien, namun pembuatan Candi Borobudur lebih mengarah kepada ilmu pengetahuan yang menakjubkan. Warisan yang menakjubkan ini sepatutnya harus selalu kita lestarikan, karena walau bagaimanapun masih ada sisa dari serpihan Borobudur yang saat ini justru sangat jauh tersimpan, seperti salah satu kepala Buddha yang hilang di sana itu setahu saya berada di British Museum, Inggris. Saya pribadi berpendapat bahwa harusnya warisan budaya yang bentuknya itu baik artefak, patung, arca, atau benda pusaka lainnya harusnya dikembalikan lagi kepada kita, karena itu merupakan harta dari warisan yang tidak ternilai. Baru-baru ini setahu saya keris dari Pangeran Diponegoro, yaitu keris Kiai Naga Sulaiman, itu sudah berhasil ditemukan lagi karena setelah tersimpan bertahun-tahun lamanya katanya di Belanda, dan itu adalah sesuatu yang positif. Saya berharap pemerintah kita bisa mengusahakan untuk mendapatkan pusaka-pusaka Indonesia lainnya yang masih tersimpan di negara-negara orang, khususnya di Eropa. Oke, itu jadi tadi pembahasan saya tentang situs-situs dan candi yang berkaitan dengan alien yang ada di Indonesia. Apakah mereka benar-benar kesini dan membantu peradaban kita pada masa lalu? Saat ini tidak pernah ada yang bisa membuktikannya 100% ya. Ini semua hanya dugaan-dugaan. Dan sebelum saya pamit, saya minta dulu subscribe bagi yang belum. Saya juga minta like, komen, dan tolong sharing ke beberapa teman-teman kalian agar pengetahuan semakin bertambah. Saksikan terus vlog saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye!